فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني الكرام rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, puji-pujian yang banyak atas semua sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kita memuji atas semua nikmat-nikmat yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Dan terkhusus pada kesempatan malam hari ini kita bersyukur atas nikmat-nikmat yang agung yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, di mana kalau kita telisik ternyata banyak manusia terluputkan darinya. Kenikmatan untuk bisa menunaikan kewajiban sebagai seorang muslim, menunaikan salat wajib secara berjamaah. Ini merupakan nikmat yang agung, ikhwani fillah. Dan pada semua ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa taala bukakan bagi seorang hamba, kok kemudian hamba ini mampu menunaikannya, maka sepantasnya untuk si hamba ini untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala saja kita mampu untuk beribadah. Dan tadi dalam salat maghrib kita mendengar satu surat di rakaat yang pertama, surat yang di situ Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sumpah yang paling banyak. 11 sumpah Allah Subhanahu wa taala katakan, wasyamsi wa duhaha, dan seterusnya. Dan ini jumlah qasam yang paling banyak di dalam Al-Quran pada satu surat yang qasam tersebut berantai. 11 sumpah. Satu sumpah saja itu sudah menunjukkan pentingnya perkara yang disumpahkan. Lalu bagaimana kemudian kalau Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan apa? 11 sumpah. Demi matahari dan demi cahayanya di waktu duha dan seterusnya. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala sebutkan sumpah-sumpah yang begitu banyak untuk satu perkara yang Allah Subhanahu wa taala katakan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ini perkara yang disumpahkan. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya, dan sungguh
celaka serta merugi orang-orang yang mengotori jiwanya. Ini menunjukkan perkara yang sangat penting berkaitan dengan tazkiyatun nufus, berkaitan dengan permasalahan pembersihan jiwa-jiwa kita, kawan. Kalau tidak penting, Allah Subhanahu wa ta'ala akan bersumpah dengan sumpah yang begitu banyak, bahwasanya beruntung orang-orang yang mereka mensucikan jiwanya. Karena memang jiwa yang bersih itulah mereka-mereka yang akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan selamat. Jiwa yang akan memberikan kemanfaatan kepada pemiliknya. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari di mana tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang-orang yang datang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kalbu yang selamat. Jiwanya selamat dari syirik, jiwanya selamat dari kotoran-kotoran yang menodainya, dari dosa-dosa yang dia belum bertobat darinya. Makanya akhwanifillah, sebatasnya bagi kita untuk juga mengerahkan upaya yang besar dalam tazkiyatun nufus ini, dalam upaya membersihkan jiwa-jiwa kita. Nah, dan di antara upaya yang hendaknya ditempuh oleh setiap muslim dan muslimah, yaitu tidak lain dengan talabul ilmi. Caranya di antara terbagus untuk seorang bisa membersihkan jiwanya adalah dengan talabul ilmi, dengan menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan ilmu dia bisa mengetahui kotoran-kotoran yang sepantasnya dia hindari, kemudian dia menjauhinya. Dengan ilmu dia mengetahui syirik untuk dia jauhi. Dengan ilmu dia tahu perkara-perkara yang bisa menjadikan niatan rusak, dan ini kotoran. Tahu apa itu riya, tahu apa itu sum'ah, tahu apa itu dosa-dosa besar, dan seterusnya. Nah, oleh karena itulah majalisul ilmi, majelis-majelis ilmu, senantiasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendorong umatnya untuk dimakmurkan. Maka jangan sampai kita luput dari mereka-mereka yang memakmurkan majelis-majelis ilmu, akhwan. Nah, hendaknya memiliki bagian. Walaupun mungkin seorang tidak bisa setiap harinya, akan tapi hendaknya memiliki bagian untuk dia duduk di majelis ilmu. Demi apa? Demi menempuh sarana untuk dia bisa membersihkan jiwanya. Nah, demikian pula dengan bertaubat pada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan memperbanyak qiraatul Quran, dengan tadabbur dan seterusnya. Nas'alullaha ta'ala al-i'anah. Dan pada kesempatan malam hari ini, ikhwani fillah, insyaallah taala kita akan lanjutkan kembali pembahasan kitab Syarh Sunnah yang dikarang oleh Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, di mana kita sampai pada pembahasan tentang tahrimu qatlin nafsil ma'sumah, tentang haramnya membunuh nyawa, membunuh jiwa-jiwa yang dijaga, yang dilarang untuk dibunuh di dalam Islam.
Qala rahimahullahu ta'ala wa la yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa yashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu illa bi ihda thalath zanin ba'da ihsan aw murtaddun ba'da iman aw qatlu nafsin mu'minatin bighairi haqqin fayuqtalu bih wa ma siwa dzalika fadamul muslimi 'alal muslimi haramun abadan hatta taqumas sa'ah. Kata Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, tidak halal darah seorang muslim untuk ditumpahkan. Seorang yang mempersaksikan bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak untuk diibadahi kecuali Allah, dan mempersaksikan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan Rasulnya, kecuali dengan salah satu sebab dari 3 sebab. Dari kalimat ini jelas akhwani fillah bahwasanya asal seorang muslim itu terjaga darahnya. Tidak boleh seseorang menumpahkan darah saudaranya sesama muslim. Tidak boleh seorang membunuh saudaranya sesama muslim. Dan membunuh saudara sesama muslim ikhwan merupakan dosa dari dosa-dosa yang sangat besar. Dosa yang sangat besar. Nah, bahkan terjadi khilaf apakah dia ketika mati belum bertobat akan ada kemungkinan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Tapi yang rajih, dosa besar sebagaimana hukum dosa besar yang lain. Nah, apabila seorang mati dalam keadaan belum bertobat darinya, maka hukumnya tahtal masyiah. Pelakunya berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak boleh darah seorang muslim ditumpahkan sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, kecuali apabila ada salah satu sebab dari 3 sebab yang dikumpulkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Yang pertama kata beliau, zanin ba'da ihsan, yaitu seorang yang berzina setelah dia itu muhsan. Seorang yang sudah menikah kemudian berzina, maka halal darahnya untuk ditumpahkan dengan dihukum rajam. Au murtad ba'da iman, atau seorang yang murtad setelah keimanannya. Au qatlu nafsin mu'minah bi ghairi haqqin fayuqtalu bih, yang ketiga, atau seorang yang membunuh jiwa yang beriman, membunuh saudaranya mukmin tanpa hak, maka kemudian dia dikisos, nah, dibunuh dengan sebab pembunuhannya terhadap mukmin yang lain. Nah, ini 3 hal yang disebutkan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala berdasarkan hadis yang masyhur dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, la yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda thalath, an-nafsu bin nafsi, maksudnya qisas, wa thayyibuz zani, maksudnya seorang yang sudah menikah kemudian dia berzina, wa tariku lid-dinihi al-mufariqu lil jamaah, maksudnya seorang yang murtad. Baik. Kita bahas satu persatu akhwani fillah dari 3 jenis mereka-mereka yang halal darahnya untuk ditumpahkan. Dan insyaallah kita tambahkan beberapa golongan yang juga halal untuk mereka dibunuh. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan 3 ini bukan sebagai pembatasan. Bukan sebagai pembatasan.
Oleh karena itulah pada kalimat setelahnya dari Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, wa ma siwa dzalika fadamul muslimi 'alal muslimi haramun abadan hatta taquma as-sa'ah. Adapun hal-hal yang selain itu, maka darah seorang muslim atas muslim yang lain haram selama-lamanya sampai tegak hari kiamat. Ini kurang tepat karena di sana ada sebab-sebab yang lain yang dengannya seseorang bisa dikenakan hukuman mati. Yang pertama, seorang yang berzina padahal dia sudah muhsan, sudah menikah. Dan perkara zina, akhwani fillah, perkara yang sangat dicela di dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala telah larang secara tegas, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan kalian sekali-kali mendekati zina karena sesungguhnya itu adalah perbuatan keji dan merupakan seburuk-buruk jalan untuk melampiaskan syahwat. Karena orang menempuh zina mencari jalan untuk bisa tersalurkan syahwatnya. Sebagian menempuh zina sebagai jalan untuk bisa mendapatkan keturunan, dan ini seburuk-buruk jalan. Dan Allah Subhanahu wa taala larang wala taqrabu. Di sini faedah penting. Kita dilarang dari mendekati zina. Maksudnya lebih dari sekedar larangan melakukan zina. Kenapa? Karena maksud wala taqrabu berarti jangan kalian dekati, kita diperintahkan untuk menjauh. Yang namanya menjauh itu lebih dari sekedar larangan melakukan. Tapi dia juga menjauhi hal-hal yang bisa mengantarkan kepada perzinaan. Memposisikan antara dirinya dengan perbuatan zina itu sejauh mungkin. Oleh karena itulah di dalam syariat kita, akhwani fillah, kita dapati aturan-aturan yang begitu bagus untuk menghindarkan muslim dan muslimah terjatuh dalam perzinaan. Mulai dari perintah untuk menundukkan pandangan. Allah Subhanahu wa taala perintahkan secara langsung untuk al-mu'minin, orang-orang yang beriman, mereka itu menundukkan pandangan mereka. Demikian pula pada mukminat untuk yaghdudna absarahun. Mereka diperintahkan. Jadi kaum mukminin yang laki-laki diperintahkan menundukkan pandangan, juga wanitanya diperintahkan untuk menundukkan pandangan. Kenapa? Karena banyak perzinaan bermula dari pandangan. Oleh karena itulah jangan sepelekan yang namanya pandangan ini, akhwani fillah. Karena banyak bencana bermula dari pandangan yang dilepas, sampai-sampai dikatakan bahwasanya an-nazar sahmun masmumun min sihamil iblis. Pandangan yang dilepas tanpa dia menundukkannya itu ibarat panah yang beracun dari panah-panah iblis. Dan iblis memang menggunakan perkara ini, akhwani fillah, dengan semua sarananya agar agar mata kaum muslimin ini jatuh pada hal-hal yang diharamkan. Dan kita sungguh, akhwani fillah, sepantasnya untuk banyak-banyak memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada perkara menundukkan pandangan ini sungguh kita akui banyak terjatuh dalam dalam penyelisihan. Seorang keluar dari rumahnya, pandangannya mengenai hal-hal yang diharamkan. Di jalan apalagi.
Maka sepantasnya untuk kita memperbanyak taubat, memperbanyak istighfar, dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan. Jangan sampai pandangan yang mengenai hal-hal yang buruk tersebut menjadi sebab seorang terfitnah. Kemudian juga dilarang dari sisi seorang bertemu dengan yang bukan mahramnya, apalagi berduaan dengan yang bukan mahramnya. Iyyakum waddukhul 'alan nisa. Rasul sallallahu alaihi wasallam larang, hati-hati kalian, jauhilah kalian masuk menemui wanita yang bukan mahram kalian. Dilarang khulwah dan seterusnya. Nah, sehingga semua perkara yang bisa mengantarkan kepada perzinaan dilarang di dalam Islam. Bersalaman yang bukan mahram. Nah, kenapa? Karena masuk dalam cakupan wala taqrabuz zina. Demikian pula ikhtilat, bercampur aduknya antara laki-laki dan perempuan dalam satu tempat. Ikhtilat, akhwan, yang merupakan musibah yang banyak menimpa negeri-negeri kaum muslimin dari masa ke masa semakin bertambah. Dan memang itu yang diusahakan oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan terwujudnya ikhtilat di tengah-tengah kaum muslimin akan mudah sekali disebar keburukan-keburukan. Oleh karena itulah jangan sampai akhwan kita biarkan anak-anak kita terbiasa dengan yang namanya ikhtilat, terbiasa yang namanya bergaul bebas campur aduk laki-laki dan perempuan, sebagaimana yang terjadi di banyak lembaga-lembaga pendidikan di sekolah-sekolah. Hendaknya kita jauhkan anak-anak kita dari hal-hal yang demikian, karena sungguh perkara tersebut perkara yang mengundang keburukan yang banyak, dan puncaknya adalah zina yang dari masa ke masa semakin bertambah. Kejadian-kejadian perzinaan semakin bertambah. Dan zina, apabila seorang sudah menikah kemudian dia berzina, maka hukumannya di dalam Islam sebagaimana yang kita bahas di sini adalah dihukum rajam. Sebagaimana hal ini terjadi dulu pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadits muttafaqun alaih dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, "Ana rajulan min Aslam atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil masjid, faqala innahu qad zana." Fa'arada an fatanaha li shikkihi alladhi a'rada fa shahida ala nafsihi arba'a shahadat fada'ahu faqala hal bika junun hal ahsanta qala na'am. Datang seorang laki-laki dari Aslam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Nabi berada di dalam masjid. Kemudian dia mengakui bahwasanya dirinya telah berzina. Dan kalau kita lihat hadis-hadis ikhwan tentang penegakan hukum rajam di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka keseluruhannya melalui jalur ikrar, pengakuan. Karena memang untuk apa? Untuk menetapkan zina dengan selain pengakuan itu penetapannya sangat sulit. Syaratnya sangat berat dalam Islam. Yaitu harus Harus 4 orang laki-laki yang menyaksikan langsung kejadian tersebut dengan betul-betul jelas, tidak ada keraguan tentang perzinaan. Seperti masuknya timba dalam sumur, dia betul-betul lihat jelas. Makanya kita dapati hadis-hadis yang ada adalah datangnya sahabat mengakui
Dan itu juga menunjukkan bagaimana bagusnya jiwa manusia pada saat itu, akhwan. Ketika tergelincir, yang namanya manusia, bisa tergelincir. Makanya kita tidak boleh merasa aman, walaupun sudah berjenggot, walaupun sudah putih jenggotnya, tidak boleh merasa aman terjatuh dari yang namanya zina. Kalau dulu sebagian a'immah salaf, akhwan, dia merasa takut, aku tidak merasa aman diriku kalau diamanai seorang budak wanita yang hitam. Ini a'immah, apalagi kita. Baik. Makanya seorang banyak-banyak memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa ini. Nah, laki-laki ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakui bahwasanya dirinya berzina, ingin untuk disucikan. Ingin bersih, karena apa? Sebelum ditegakkan hukum had atas dirinya merasa dirinya masih sangat kotor. Dan di antara hikmah ditegakkannya hukum had sebagai pembersih, sebagai kafarah. Tapi kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berpaling dari laki-laki itu. Yang tadinya menoleh ke satu sisi, kemudian berpaling ke sisi yang lain. Maka laki-laki ini pun ngikuti. Ingin ngomong lagi di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan wajahnya, kemudian memperkuat pengakuannya dengan bersaksi 4 kali persaksian. Mempersaksikan bahwasanya dirinya betul-betul telah melakukan zina. Maka akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam panggil laki-laki itu, kemudian menanyai, apakah kamu gila? Apakah kamu sudah menikah? Maka dijawab, iya. Tidak gila. Dan sudah menikah. Fa'amara bihi an yurjama bil musalla falamma adlaqathu al-hijarah jamaza hatta adrika bil harrati faqatil. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kemudian memerintahkan untuk dia dirajam di musalla. Dan kemungkinan besar yang maksud adalah musalla, tempat kaum muslimin melakukan salat Id. Ini diantara dalil dari beberapa hadis yang datang dalam masalah rajam bagi seorang yang telah melakukan zina dalam keadaan dia sudah menikah, sehingga hukumannya berat. Dan para ulama menyebutkan hikmah kenapa dirajam, tidak langsung dibunuh, dipenggal. Sebagaimana zina, akhwan, dia mendapatkan kenikmatan sementara yang dinikmati oleh tubuhnya. Maka demikian pula dia dirajam sedikit demi sedikit dengan batu. Batu pun bukan batu yang besar. Batu, yang dilemparkan kepadanya sehingga sakitnya akan dirasakan lama. Sesuatu yang mengerikan kalau kita bayangkan bagaimana hukum rajam ini. Tapi inilah hukum Islam. Dan ini memang pantas bagi orang-orang yang seperti itu. Yang kita yakin seandainya hukum ini ditegakkan, mereka-mereka yang condong kepada syahwatnya akan terhenti. Kalau mengingat hukum yang begitu berat seperti ini. Ini tentang zina. Adapun yang kedua, kata Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, al-murtad ba'da iman, yaitu seorang yang murtad setelah keimanannya. Dan juga akan mencakup siapa saja yang murtad, baik itu asalnya seorang muslim yang asli atau yang tadinya kafir kemudian murtad, atau yang tadinya kafir kemudian masuk Islam kemudian murtad lagi, sama hukumnya. Ini pendapat yang rajih di kalangan para ulama. Dan juga sama hukumnya antara laki-laki dan perempuan. Siapa saja yang murtad dari agamanya maka hukumnya adalah dihukum mati.
Allah Subhanahu wa taala tegaskan, "Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun." Yang keluar dari agama Islam maka dia kafir. Nah, dan mati, jika mati dalam keadaan murtad maka mati di atas kekufuran, semua amalan-amalannya terhapus yang dulu dilakukan di masa Islamnya, dan mereka adalah penghuni neraka jahanam kekal di dalamnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegaskan, "Man baddala dinahu faqtuluh." Siapa saja yang mengubah agamanya, mengganti agama yang darinya Islam, kemudian dia ganti menjadi menjadi Nasrani atau Yahudi atau Majusi atau agama-agama yang lain, maka hukumnya faqtuluh, bunuhlah. Makanya para ulama ikhwan ijma' para ulama tentang wujubu qatlil murtad. Orang yang murtad itu wajib dibunuh. Nah, apa dalilnya? Karena perintah Nabi, faqtuluh man baddala dinahu faqtuluh. Siapa saja yang mengganti agamanya, bunuhlah. Hadis dari Abdullah bin Abbas dalam Sahih Bukhari. Nah, dan ini diriwayatkan tentang hukum wajibnya membunuh murtad dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Mu'adz, Abu Musa, Ibnu Abbas dan yang lainnya dari sederetan para ulama. Dan tidak diketahui satu orang pun sahabat yang mengingkarinya, sehingga ini merupakan ijma'. Dan tidak dibedakan laki-laki perempuan dari sisi wajibnya untuk dihukum mati. Nah, cuma ketika penguasa pada masa sekarang tidak menjalankan hukum Islam, maka hukum yang seperti ini tidak dijalankan. Baik. Dan kita pun sebagai sebagai warga tidak mampu untuk menegakkannya, karena yang berhak untuk menegakkan seperti ini mereka ulatul umur. Karena kalau perkaranya diserahkan kepada muslim satu dengan muslim yang lain, akan terjadi fitnah yang besar. Bisa-bisa seorang ingin membunuh saudaranya yang lain dengan alasan aku bunuh dia sebagai hukuman dia murtad. Nah, makanya hal-hal yang berkaitan dengan penegakan hukum had kembalinya ke wulatul umur. Dan apakah harus dimintai tobat terlebih dahulu? Terjadi khilaf di kalangan para ulama akhwan menjadi 3 pendapat. Ada yang menyatakan wajib, ada yang menyatakan sunnah saja tidak sampai tingkatan wajib, ada yang memerinci. Nah, apabila dia seorang muslim asli kok murtad, maka tidak perlu dimintai tobat. Nah, sudah muslim asli kok murtad, tidak pantas. Akan tapi kalau dia tadinya kafir masuk Islam, kemudian dia murtad lagi, maka dia dimintai tobat. Ini pendapat ketiga. Lalu mana yang rajih dari 3 pendapat ini? Akhwanifillah, yang rajih bahwasanya wajib untuk istitabah, wajib dimintai tobat sebelum dihukum mati. Misalnya ada seorang murtad, dilaporkan perkaranya kepada wulatul amr, si fulan murtad. Nah, kemudian dicek kebenarannya, dimintai tobat. Nah, diperintahkan untuk bertobat pada Allah, kembali kepada Islam. Nah, apabila dia mau kembali, mau rujuk, maka alhamdulillah. Kalau tidak mau rujuk, maka disitulah penguasa menegakkan hukum had untuk dibunuh, untuk dihukum mati. Dan ini pendapat jumhurul ulama, bahwasanya memintai tobat terlebih dahulu pada seorang yang murtad sebelum dia dihukum mati, ini hukumnya wajib. Baik kafirnya asli, dari seorang muslim asli kemudian murtad, ataupun dia muslim yang istilahnya kita mu'alaf, ya, tadinya kafir masuk Islam kemudian murtad kembali.
antara landasan pokok tentang wajibnya hal ini, akhwan, karena masuk dalam koman dalil ta'awun 'alal birri wat taqwa, koman nasihat. Saudara kita terjerumus dalam apa? Dalam kebinasaan yang sangat parah ini sampai murtad. Kita mengupayakan untuk dia kembali ke dalam Islam. Nah, dinasihati agar bertobat untuk kembali ke dalam Islam. Nah, kalau tidak mau, baru. Baik. Kenapa? Karena terkadang seorang terjatuh dalam kemurtadan, akhwan, karena syubhat. Karena apa? Adanya syubhat yang bercokol di kepalanya, atau dia membaca, mendengar, apalagi di masa sekarang, subhanallah. Seseorang kalau tidak memiliki landasan dalam akidah, kawan, kemudian dia membebaskan dirinya untuk berselancar di dunia maya, maka akan dia mendapati syubhat yang luar biasa banyaknya. Orang ateis bicara, ahli filsafat bicara, semuanya menyampaikan apa? Menyampaikan kesesatan-kesesatannya dan mendakwahkannya dengan kalimat-kalimat, bukan kalimat-kalimat yang jelek. Mereka gunakan kalimat-kalimat yang dihias-hiasi. Makanya sungguh fitnah syubhat, fitnah yang besar. Makanya ada kemungkinan terkena syubhat untuk dinasihati. Dan demikian pula, akhwan, kita kiaskan pada perkara yang lebih rendah dari sekedar murtad. Dari sisi upaya kita bersemangat untuk menasihati saudara-saudara kita, mereka-mereka yang mungkin menjauh dari dakwah ini, beberapa hari tidak terlihat, berusaha untuk dicari apakah dia sakit ataukah dia termakan syubhat, untuk kita bisa menariknya kembali. Karena sungguh, akhwan, di antara hal yang sangat menyedihkan hati seorang sunni ketika apa? Ketika saudaranya yang tadinya bersama di atas sunnah, berjuang di atas sunnah, kemudian karena terkena syubhat akhirnya meninggalkan sunnah dalam keadaan dia tidak mampu menasihatinya. Kehilangan. Tapi kalau sudah mengupayakan untuk menasihati, ternyata memang tidak menerima, maka kita sudah berusaha. Dan tentunya yang diharapkan adalah kembalinya saudara-saudara kita untuk apa? Berjalan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ini tuntutan ukhuwah Islamiyah. Tuntutan untuk tanasuh, saling nasihat menasihati. Baik. Kemudian yang ketiga adalah qatlu nafsin mu'minah bi ghairi haqqin. Pembunuhan terhadap jiwa yang beriman tanpa hak, maka kemudian dia dibunuh sebagai hukum qisas karenanya. Allah Subhanahu wa taala katakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl. Allah Subhanahu wa taala tetapkan hukum qisas pada kasus pembunuhan. Kemudian dirinci al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil untha. Kecuali apabila pihak wali yang terbunuh, mereka memaafkan dengan menuntut dia atau bahkan memaafkan secara mutlak. Jadi tidak menuntut apa-apa. Yang penting orang yang membunuh sudah mengakui kesalahannya, bertobat pada Allah dalam keadaan memperbaiki diri. Walinya menerima itu, masya Allah. Tapi pada asalnya dalam hukum Islam, siapa saja yang membunuh dengan sengaja seorang muslim tanpa hak, maka berhak wali dari yang dibunuh untuk mengajukan qisas. Ini termasuk sebab yang dengannya seorang muslim boleh dibunuh. Karena apa? Karena hukum qisas. Adapun yang lainnya, akhwan, selain tiga perkara ini yang juga ditetapkan hukum
yang dengan sebabnya dia dihukum mati, yaitu seorang yang melakukan praktek sihir. Penyihir hukumannya di dalam Islam, akhwan, mereka dihukum mati, halal darahnya untuk ditumpahkan. Karena seorang penyihir ketika dia mempelajari sihir dan melakukan praktek sihir, dia terjatuh dalam kekufuran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tegaskan, "Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur." Menunjukkan siapa saja yang melakukan praktek sihir, mempelajari sihir, terjatuh dalam kekufuran. Dan ini akidah ahli sunnati wal jamaah, bahwasanya sihir, mempelajarinya dan mengajarkannya serta melakukan praktek sihir, hukumnya kufrun billah, kufur akbar. Dan telah datang athar-athar yang sahih dari beberapa sahabat yang menunjukkan bahwasanya hukum penyihir itu dihukum mati, karena memang kerusakan mereka yang besar. Diriwayatkan oleh Imam Abdul Razak dalam Musannaf beliau dengan sanad yang sahih, kawan. Kataba Umar ila Jaz ibni Muawiyah amil Ahnaf ibni Qais aniqtul kulla sahir. Umar menulis instruksi kepada Jaz ibni Muawiyah, paman dari Ahnaf ibni Qais, untuk membunuh semua penyihir. Semua orang yang melakukan praktek sihir, melakukan sihir, ini diperintahkan oleh Umar untuk semuanya dibunuh. Dan asalnya sahih. Demikian pula athar sahih dari Hafsah bintu Umar. Disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Al-Kubra bahwasanya suatu ketika beliau disihir oleh budak perempuannya. Dan sihir itu ada, Pak. Allah Subhanahu wa taala kisahkan tentang sihir dalam dalam kisah-kisah Nabi Musa. Sihir itu ada. Ada dari masa ke masa ada. Para penyihir, tukang sihir. Dari mereka-mereka yang bahu-membahu dengan syaitan. Hafsah disihir. Bahkan Nabi SAW pun disihir. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala jaga dan lindungi sehingga sihirnya tidak bermandarat sama sekali. Kemudian datang Jibril meruqyah dan memberitahu tentang tempat sihirnya. Hafsah disihir oleh budak perempuannya. Kemudian ketika ditangkap, budak ini mengaku bahwasanya dia telah menyihirnya dan diperintahkan untuk mengeluarkan sihirnya. Karena metode paling mudah untuk lepasnya sihir ketika tahu tempat atau sesuatu yang digunakan untuk sarana sihir, apakah itu rambut ataukah bagian dari tubuh. Dan biasanya sihir yang dilakukan mengambil bagian tubuh dari orang yang mau disihir, rontokan rambut atau sesuatu bekas dari seseorang. Orang-orang yang hasad, yang buruk hatinya, kawan, kemudian ingin menyihir, mengambil hal itu, bawa ke dukun, tukang sihir, akhirnya disihir. Oleh karena itulah kita, kawan, dibimbingkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memperkuat benteng. Memperkuat benteng dengan zikrullah. Sehingga sebagaimana Rasul dijaga dari termandarat oleh sihir, demikian pula di sini Hafsah disihir, tapi bihamdillah juga segera ketahuan dan ada jalan keluar. Bentengi diri dengan zikir, terutama zikir pagi dan petang. Zikir pagi dan petang sangat penting, kawan. Untuk Untuk benteng. Benteng dari berbagai macam keburukan, dari bala
dan sebab seorang mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai lalai seorang muslim maupun muslimah dari mengambil bagian zikir pagi dan petang walaupun hanya sebagian. Jangan sampai seorang menganggap zikir pagi petang itu harus dibaca semua yang ada di kitab-kitab azkar. Tidak. Ambil bagian yang memang kita mampu. Seorang yang sibuk di sore hari setelah sholat asar, dia mungkin mau ke kebun atau yang lainnya. Ambil bagian yang mudah baginya. Misalnya, ambil Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa sami'ul alim 3 kali. Kan cepat. Fadilahnya besar. Yaitu seorang membacanya sore hari, dia tidak akan termadarati oleh bala yang datang tiba-tiba. Karena kita tidak tahu bala yang datang tiba-tiba itu apa. Apakah itu jatuh tiba-tiba, tapi dengan sebab zikir dia tidak akan termadarati. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ambil yang pendek-pendek. Nah, jika memang seorang hanya memiliki waktu yang singkat atau karena kesibukan, yang penting jangan sampai sama sekali dia tidak membaca di paginya atau sorenya zikir pagi dan petang. Taib. Maka ketika penyihir ini mengakui dan sudah mengeluarkan sihirnya, maka dihukum mati oleh Hafsah. Nah, faqatalat dihukum mati, dan sanadnya sahih bahwasanya Hafsah membunuh penyihir tersebut. Dan asar ini juga disampaikan atau berita itu disampaikan kepada Utsman. Taib, demikian pula diketahui oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Taib. Dan sanad yang lain yang sahih penisbatan pembunuhan terhadap penyihir dari sahabat, yaitu asar dari Jundub al-Bajali. Nah, ketika beliau membunuh seorang penyihir, dengan membaca ayat ketika penyihir dia menunjukkan praktek sihirnya, sedang menunjukkan akrobat tapi menggunakan jin misalnya. Sudah dibunuh oleh Jundub dan membacakan ayat afata'tuna sihra wa antum tubsirun. Baik, apakah kalian mau mendatangkan sihir dalam keadaan kalian melihat? Maka di sini jelas bahwasanya penyihir hukumnya kafir dan dan hukumannya di dalam Islam adalah hukuman mati. Adapun kalau dengan sihirnya dia pernah mengakibatkan orang terbunuh, maka jelas dia hukuman mati sebagai hukum had atas sihirnya dan sebagai qisas. Adapun kalau dia sekedar melakukan praktek sihir tapi belum pernah orang mati dengan sebabnya, maka tetap hukumannya hukum man mati tapi sebagai hukum had atas sihirnya saja. Nah, ini kesimpulan tentang perkara penyihir. Kemudian yang kelima, dari mereka-mereka yang dihukum mati di dalam Islam, pantas darahnya untuk ditumpahkan adalah Luti, orang yang melakukan praktek liwat, seorang yang melakukan sodomi. Nah, atau istilahnya sekarang adalah LGBT. Tapi pada bagian yang mana dari LGBT? Yang LGBT, singkatannya saya lupa. Terus lesbian, biseksual, terus gay ya, yang gay, yang melakukan praktek luti, yaitu sesama laki-laki melakukan perbuatan yang sangat buruk, sangat buruk. Yang dinisbahkan sebenarnya ungkapan Luti ini diingkari oleh sebagian ulama. Kenapa? Karena nisbah kepada Nabi Lut. Padahal yang melakukan adalah kaum Nabi Lut. Dan perlu diketahui, Nabi Lut
itu terhadap kaumnya itu pendatang. Karena apa? Kaum Nabi Lut kaum Sodom. Sedangkan apa? Nabi Lut sendiri asalnya dari Syam, seingat saya. Makanya lebih tepat untuk ungkapan ini kepada mereka-mereka yang melakukan sodomi, nisbah kepada kaum Sadum, perbuatannya perbuatan sodomi. Nah, orang yang melakukan sodomi seperti ini, ikhwan wal iyadu billah, hukumannya di dalam Islam ijma' para sahabat, hukumannya apa? Mati. Baik, ijma' ini. Makanya kemudian heran di generasi akhir ini orang mengaku muslim kok kemudian apa? Melegalkan LGBT. Nah, ijma' para sahabat bahwasanya hukuman orang melakukan praktek sodomi ini hukuman mati. Walaupun terjadi khilaf tentang cara membunuhnya. Kalau hukuman matinya sepakat semuanya, hukuman mati. Nah, jadi perkara ini bukan nggak kelihatan, lebih berbahaya karena merusak luar biasa. Nah, adapun Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang sahih, ketika ditanya ma haddul luti, apa hukum had bagi luti, bagi orang melakukan praktek sodomi, qala yungdaru a'la bina'in fil qaryah fayurma bihi munakkasan thumma yutba'u bil hijarah. Orang melakukan sodomi ini dibawa apa? Dilihat pada bangunan, cari bangunan yang paling tinggi, tingkat yang paling tinggi, cari bangunan tertinggi, kemudian dilempar dari situ. Dilempar dengan apa? Kepalanya dulu, dilempar munakkasan, dijatuhkan dengan posisi kepala di bawah. Ini kalau sudah sampai bawah kan mati sana kita. Nah, tapi apa? Masih karena saking buruknya mereka ini, kawan. Tsumma yutba'u bil hijarah. Kemudian setelah itu masih diikuti dengan apa? Dilempari batu. Taib, dilempar dari ketinggian, dilempari batu. Mengambil istinbat dari mana? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengambil istinbat dari hukuman yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum Nabi Lut, di mana tanah mereka diangkat, akhwan, kemudian apa? Dibalikkan, kemudian diucari dengan batu. Ini istinbat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma tentang apa? Cara menghukum mereka yang melakukan praktek sodomi. Taib. Dan hukuman mati ini dikatakan oleh Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, wa man talawwata qutil bikran kana aw thayyiban. Siapa saja melakukan praktek sodomi maka dibunuh, baik dia apa? Dia itu masih jaka ataupun apa? Sudah pernah menikah. Na'am wal iyadu billah. Ini dosa yang sangat besar. Nah, apabila perkaranya sampai kepada hukumah, kepada wulatul amr, maka ini hukumannya. Akan tapi siapa saja yang terjatuh dalam dosa itu kemudian apa? Perkaranya tertutup, hendaknya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mau mengaku kepada siapa juga tidak bisa ditetapkan hukum had. Nah, jika perkaranya adalah perkara yang tersembunyi, maka hendaknya bertobat kepada Allah, memperbaiki diri dan betul-betul menjauhi sebab-sebab yang bisa menjatuhkannya dalam dosa yang sangat kecil. Nah, kenapa? Karena yang seperti ini, kalau seorang tidak menjauhi sebab-sebabnya, bisa kemudian apa? Terdorong untuk melakukannya lagi, wal iyadu billah. Dan tidak boleh seorang muslim merasa aman. Juga kita hendaknya berhati-hati dengan anak-anak kita untuk apa? Dijauhkan dari hal-hal yang bisa mengundang kepada hal-hal yang buruk tersebut. Yang lainnya, kawan, yang juga boleh ditumpahkan darahnya adalah tarikus shalah. Orang yang meninggalkan salat dalam keadaan dia apa? Mengingkari wajibnya.
meninggalkan salat, mengingkari kewajibannya, maka dia jelas kafir, tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Kalau meninggalkan salatnya karena dia mengingkari kewajibannya. Yang terjadi khilaf itu kalau meninggalkan salat dalam keadaan dia yakin salat itu wajib, cuman aku malas. Meninggalkan salat karena malas, ini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Dan yang rajih pendapat jumhurul ulama tentang kufurnya. Baik karena dia mengingkari kewajibannya atau karena dia malas. Sebab Nabi SAW telah menegaskan al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Ini nas yang sangat jelas. Yang menjadi perjanjian pemisah antara kita dengan mereka orang-orang kafir adalah salat. Siapa saja yang meninggalkan salat maka sungguh dia telah kafir. Baik. Berarti ketika ditetapkan hukum kafir, maka masuk kategori mereka yang murtad. Jumhur yuqtalu bisayf dorban fi unuqih. Di penggal kepalanya hukumannya. Ini apabila tegak khilafah Islamiyah dan hukum di atas lisan. Baik. Ini beberapa tambahan dari mereka-mereka yang boleh ditumpahkan darahnya selain 3 yang disebutkan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala. Juga akhwan, mata-mata. Mata-mata, di tengah-tengah kaum muslimin. Dia muslim tapi menjadi mata-mata orang kafir. Dalilnya dalam hal ini sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Salamah Ibnul Aqwa. Atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam 'ainun minal musyrikin wa huwa fi safar fajalasa 'inda ashabihi yatahaddath thumma fatala faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam utlubuhu waqtuluh faqatalahu fanaffalahu salabah. Mata-mata datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kaum musyrikin dalam keadaan Nabi di safar. Kemudian dia sedang duduk-duduk di tengah-tengah sahabat-sahabatnya bincang-bincang. Kemudian melarikan diri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan untuk dicari. Utlubuhu faqtuluh. Cari dia, kemudian bunuhlah. Dan juga istinbat sebagian ulama dari kasus Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib bin Abi Balta'ah saat itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mau membuka kota Mekah, Hatib seorang muslim sahabat. Tapi karena di Mekah ada kerabat-kerabatnya, dia ingin mengirim berita agar agar bisa selamat. Ini kan membahayakan rencana kaum muslimin. Baik. Dan ini perbuatan seperti ini zahirnya perbuatan jasus, perbuatan mata-mata musuh. Maka ketika ketangkap Hatib bin Abi Balta'ah ini, Umar segera minta izin untuk membunuhnya. Dan Nabi tidak mengingkari, cuman Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la'allallah ittala ala ahli badrin faqala i'malu ma syi'tum. Kemudian Nabi memberikan uzur untuk Hatib ini secara khusus karena dia adalah ahlu badrin. Kemungkinan dia melakukan itu bukan karena karena walaknya kepada orang-orang musyrik. Maka ini ditanya dan dijelaskanlah alasan Hatib bin Abi Balta'ah. Dan dia sahabi, tapi terjatuh dalam kekeliruan itu, dan Allah Subhanahu wa taala maafkan berdasarkan keumuman ayat ini karena dia adalah ahlu badrin. Kemudian diberi taufik untuk bertobat dan Allah terima taubatnya.
menunjukkan bahwasanya mata-mata di tengah-tengah kaum muslimin yang membeberkan rahasia-rahasia kaum muslimin kepada orang-orang kafir. Nah, dia boleh untuk dihukum mati. Baik, barakallahu fikum. Ini sebagian dari pembahasan yang dipaparkan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala yang menunjukkan akhwan bahwasanya jiwa seorang muslim itu terjaga. Tidak boleh kita menumpahkannya kecuali dengan alasan-alasan yang dibenarkan di dalam syariat kita. Juga di sisi yang lain pelajaran penting bagi kita semua agar jangan sampai diri-diri kita melakukan hal-hal yang menjadikan darah kita pantas untuk ditumpahkan. Lalu bagaimana seorang yang terjatuh dalam dosa-dosa tadi dalam keadaan pemerintahan tidak menegakkan hukum Islam? Maka ya peluangnya adalah dengan bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Bertobat. Nah, bukan berarti kemudian pintu tobat tertutup. Misalnya seorang zina muhsan wal iyadu billah, ingin bertobat-tobat. Bahkan kalau memang tidak ada yang mengetahuinya, perkaranya tersamarkan, bahkan belum sampai kepada pemerintah misalnya. Nah, tutup diri, sitar. Nah, taib untuk menutup dirinya, bertobat dengan sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula hal-hal yang lain yang disebutkan tadi. Nah, kenapa sahabat yang terjatuh dalam zina kemudian datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena beliau betul-betul ingin membersihkan diri. Maka pada kisah yang lain akhwan datang kepada Nabi dengan mengatakan, ya Rasulullah tahhirni, ya Rasulullah tahhirni. Kenapa? Betul-betul merasa bersalah, betul-betul merasa kotor dengan dosa itu. Kemudian datang kepada Rasulullah, tahhirni, ya Allah bersih, ya Rasulullah bersihkanlah. Maksudnya tetapkanlah hukum had berupa rajam untukku. Nah, kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari semua dosa-dosa yang mengantarkan manusia ke dalam kehinaan. Nasallallahu al-afiyata wassalam walhamdulillahi rabbil alamin. Ta'zir dalam Islam apakah sampai kepada Apa? Ta'zir dalam Islam apakah sampai kepada Ta'zir adalah hukuman yang di bawah hukum had. Hukum-hukum ta'zir itu pada perkara-perkara yang tidak ditetapkan hukum had padanya. Dan para ulama mengatakan itu kembalinya kepada kepada kebijakan pemerintah dan asalnya di bawah hukum had. Karena kalau perkaranya itu di atas senilai hukum had atau di atasnya, maka tentu wallahu alam akan ditetapkan hukum had juga. Wallahu alam. Ini asalnya. Enggak sampai qatl. Kalau qatl itu jelas butuh nas. Nah, atau seorang terkadang mungkin dengan qiyas aulawi. Qiyas aulawi ini kembali kepada kejadian-kejadian nazilah ini butuh fatwa khusus pada masing-masing kasusnya. Misalnya narkoba misalnya. Narkoba yang luar biasa kerusakannya. Nah, mungkin kemudian diteliti dengan sebab itu ada yang terbunuh, bisa untuk dijatuhkan mungkin. Merusak. Nah, ini nanti dikembalikan ke fatwa ulama kontemporer tentang orang per orangnya untuk dihukum mati atau tidaknya. Wallahu a'lam. Ya Allah Nabi SAW ketika orang melakukan sahabatnya sebagian orang mereka berpendapat dari era Nabi SAW tersebut mereka mengambil intisari kalau misalkan al-aula izani as-satr wa taubah. Nah, ketika perkaranya belum sampai kepada penguasa, untuk sitar. Awalnya memang untuk sitar, makanya Nabi i'rad. Bahkan tidak sekali pada kisah yang lain Nabi berupaya mencari alasan untuk tidak melakukan hukum rajam ini. Berkali-kali sampai betul-betul orang ini karena sangat tadi ingin untuk bersih. Makanya
kisah kan sedikit sekali kejadian itu dalam apa? Dalam sejarah Nabi SAW dalam kurun waktu berapa dakwah? 23 tahun. Cuman beberapa kelintir. Ini tentunya jelas menunjukkan bagusnya manusia pada masa itu. Padahal yang namanya manusia laki-laki perempuan tetap ada, syahwat ya ada. Nah, dan bukan berarti wanita-wanita zaman dulu nggak glowing-glowing, mungkin ya tetap wanita-wanita zaman dulu ya tetap ada yang tercantik, ada yang ini, ya kan? Baik. Nah, fitnah tetap ada. Tapi memang bagusnya kaum. Jadi jangan sampai pola pikir kita seperti apa sebagian orang-orang yang ingin memasukkan celaan kepada para sahabat dengan beralasan sahabat saja ada yang zina, berarti kita ya boleh-boleh saja. Kan akhirnya seperti itu, meremehkan. Seharusnya akan kita balik, pola pikirnya balik. Dengan waktu yang begitu lama hanya terjadi beberapa itu kan menunjukkan bagusnya mereka. Dan ketika terjatuh pun mereka apa? Segera untuk apa? Untuk meminta agar apa? Disucikan. Nah, makanya istinbat tadi memang istinbat para ulama. Nah, sebagian apa? Ahsan ketika belum sampai ke hukumah untuk apa? Dia sitar memperbagus tobatnya kepada Allah. Kenapa? Karena bisa dengan waktu umur yang apa? Yang diberikan setelahnya dia bisa memperbaiki diri lebih bagus. Lebih bagus. Nah, dia memperbanyak amalan, mungkin kemanfaatan seorang mukmin hidupnya itu bisa sangat penting keberadaannya, apalagi kalau kemudian dia bisa berjihad, ya kan? Bisa tergantikan dengan mati di medan jihad. Bisa untuk menggugurkan itu. Wallahu ta'ala. Ada yang lain? Tidak bermanfaat. Karena apa? Karena mengingkari suatu kewajiban itu secara sendirinya, kawan, dia apa? Mengingkari kewajiban sholat secara sendirinya ini kufur. Nah, sebagaimana juga istihlal apa? Meyakini halalnya perkara yang haram walaupun dia apa? Walaupun dia tidak makan. Meyakini halalnya daging anjing. Nah, dalam keadaan dia tahu daging anjing haram dalam Islam, tapi dia yakini halalnya. Ini istihlal. Walaupun dia tidak makan, terjatuh dalam kekufuran. Demikian pula orang yang melakukan sholat tapi meyakini sholat 5 waktu itu tidak wajib, maka ini juga terjatuh dalam kekufuran. Nah, wallahu ta'ala. Di masyarakat itu kan banyak terjadi tontonan efek Efek itu apa? Orang yang melihat itu dalam kondisi kuda lumping. Nah, baik. Apakah dia termasuk praktek ini apa? Bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man ataka hinan na'am fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Siapa saja mendatangi kahin, mendatangi dukun, penyihir dan membenarkan apa yang dia ucapkan, maka dia telah kufur dengan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dengannya. Ini kalau membenarkan. Nah, kemudian kalau sekedar mendatangi, datang cuman apa enjoy untuk apa sekedar pengen lihat dukun, pengen apa lihat penyihir, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan man ataka hinan lam tuqbal lahu shalah arba'ina lailah. Siapa saja mendatangi dukun, mendatangi penyihir, tidak akan diterima salatnya 40 hari. Nah, para ulama mensinkronkan dua hadis ini, kawan. Kalau sekedar datang, tanya, misalnya datang ke peramal, tolong diramalkan saya, walaupun dia nggak akan mempercayainya. Nah, cuman sekedar ya kalau bagus tambah semangat, kalau jelek tidak percayalah pokoknya dia datang ke peramal.
Kahin, dia dikenal kahin, diketahui kahin, dia melakukan praktek praktek perdukunan, dia datang ke situ untuk bertanya. Walaupun tidak membenarkan, maka apa hukumannya? Tidak akan diterima sholatnya 40 hari. Bukan berarti kemudian 40 hari tidak sholat, tetap wajib sholat, tapi apa? Tidak dinilai pahala di sisi Allah. Dia wajib sholat, karena kalau tidak sholat tambah lagi malah kufur. 40 hari dia sholat tapi tidak dapat pahala apa-apa. Nah, cuman gugur kewajiban tok, tapi tidak dapat pahala apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini makna lam tuqballahu salatun arba'ina lailah. Kalau datangi dukun kemudian sekedar tanya. Tapi kalau datangi dukun atau penyihir dan membenarkannya, maka apa? Dia kufur kepada Nabi Muhammad SAW. Ini bedanya. Makanya dikhawatirkan sekali yang apa? Nonton tontonan penyihir ini. Nah, khawatir masuk dalam apa? Hadis yang kedua, datang kepada penyihir walaupun sekedar untuk lihat, untuk senang-senang, untuk apa? Hiburan, tapi pakai sihir. Kita harus mengingkari ya kan, seperti yang dilakukan oleh Jundub. Karena apa? Kisahnya Jundub ini ada saat itu yang penyihir ini menunjukkan praktek sihir. Entah kepalanya yang kemudian terbang atau apa, saya lupa panjangnya kisah. Tapi yang jelas Jundub kemudian membunuh langsung di situ dan membacakan ayat tadi. Nah, ini seharusnya kita mengingkarinya, dan minimal pengingkaran ya harus pergi dari tempat, bukan menyaksikan, bukan menonton. Itu. Makanya wajibnya adalah bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, atas perbuatan tersebut. Dan juga akhwan yang ditambah oleh para ulama seperti apa? Enggak usah kepo baca-baca apa? Ramalan zodiak. Ya kan? Sebagian anak-anak mungkin kemudian apa? Pengen tahu apa ini ramalan, walaupun sedang baca-baca. Khawatir masuk, ya kan? Khawatir masuk. Ini ramalan zodiakmu, ramalanmu hari ini, bintang ini. Nah, kalau ini bagus senyum-senyum sendiri. Kalau jelek itu bisa pengaruh kemudian rezekinya seret. Aduh ini mikir seret betul lah. Nah, tidak boleh baca-baca ramalan zodiak, ramalan baik di surat kabar atau di internet. Nah, jauhi, karena dikhawatirkan masuk dalam apa hukum tadi. Walaupun tidak datangi secara langsung, tapi kita apa? Baca apa yang diucapkan oleh apa? Dukun ini, oleh tukang ramal kahin, takahun. Dan metode peramalan, metode perdukunan macam-macam. Kalau tadi berarti kan ilmu nujum, peramal dengan apa? Dengan metode bintang-bintang itu, ada apa itu namanya? Pakai rasi-rasi bintang kelahiran itu kan nujum, dengan apa? Membaca bintang-bintang. Ini ilmu nujum, termasuk dalam sihir. Nah, berdalil dengan apa yang terjadi di langit untuk kejadian di muka bumi. Nah, maka tidak boleh untuk baca-baca yang seperti itu. Kalau membenarkan bisa kufur. Kalau tidak membenarkan khawatir masuk dalam ancaman di hadis yang kedua, tidak diterima sholatnya 40 hari. Rugi sekali ya kawan. Satu sholat saja tidak diterima, kita ruginya bukan main. 40 hari, 40 kali berapa? 5 kali ya kan. Dari 200 sholat. Nasallallahu alaihi wasallam. Nah, Irak, iya. Nah, Hasan. Nah, Nabi Lut masih kerabat dengan Nabi Ibrahim. Nabi Lut kerabat dari Nabi Ibrahim. Baik, Irak masuk Syam enggak? Habis itu Syam ya. Nah, jadi masih apa? Masih keponakan Nabi Ibrahim. Jadi dia bukan dari kaum Sodom. Bukan kaum Sodom, dari Irak ya. Nah, jazakallahu khairan. Baik, ada yang lain? Baik, nah
meninggalkan salat takasulan dikatakan meninggalkan, nah, wallahu taala alam, kalau kamilan, meninggalkan secara keseluruhannya. Tapi kita lihat nanti insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Nah, apakah juga dimaksud dengan satu kali meninggalkan karena malas kemudian dihukumi atau bagaimana? Insyaallah kita susulkan pada pertemuan yang akan datang. Nah, mungkin itu cukup untuk pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.